Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 13 institusi juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi terkontraksi 0,92% di kuartal pertama di tahun ini jika dibandingkan kuartal sebelumnya. Dari kondisi inflasi yang sedang terjadi ini, kita akan kemungkinan ya, kalau misalnya tidak ada upaya lebih, kita terancam terkontraksi ya. Nah ini mungkin akan lebih jelasnya kita persilakan ke Bang Matur, Bang. Ini tentang kondisi inflasi ini gimana, Bang? Ya, pertama kita ingin update bahwa hari ini ya BPS ya statistik nasional kita, Badan Agensi Statistik kita ini merilis capaian pertumbuhan ekonomi dan juga merilis kondisi inflasi ya. Dimana kita tahu bahwa ini kan sejak Januari ya harga minyak goreng naik ya, diikuti juga dengan kenaikan beberapa bahan pokok lainnya ya. Kemudian ditambah lagi ada kenaikan BBM, Pertamax ya, Pertalite naik ya, dan LPG juga naik ya. Ternyata kenaikan ini tercapture dalam laporan BPS. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan BPS menyebutkan, ya ini kita tidak mengada-ngada ya, tapi ini kan BPS ini kan badan statistik yang berada di bawah pemerintah ya. Ketua BPS-nya dipilih oleh Presiden. Jadi ini lembaga pemerintah ya. Lembaga pemerintah sendiri mengatakan bahwa inflasi di bulan April ya itu mencapai 3,47% year on year dibandingkan dengan April 2021 tahun lalu. Nah, nilai 3,47% ini adalah angka inflasi tertinggi sejak Januari 2017. Ya, jadi kita mengalami satu lompatan inflasi yang tanda kutip ya. Sebetulnya saya ingin juga yang ketiga itu mengkritik ya cara pengambilan sampel dari inflasi, dari perhitungan inflasi oleh BPS. Jadi sebagaimana kita tahu, perhitungan inflasi oleh BPS itu tidak dilakukan di seluruh kota, tidak. Itu hanya kota-kota terpilih saja yang dianggap mewakili dari kota-kota yang ada di Indonesia. Ya. Dan dalam pemilihan sampel yang tidak semua kota, ya hanya beberapa kota saja, itu pun pengambilan sampelnya ketika ditanya di pasar itu pun biasanya ketika BPS-nya bertanya itu hari sebelumnya ada operasi pasar di daerah itu yang dilakukan oleh Kementerian Dinas Perdagangan setempat ya bekerja sama dengan BUMDes-nya ataupun dengan Bulognya itu. Jadi ada bias di situ. Jadi setelah operasi pasar biasanya ketika disurvei harganya relatif naiknya itu tidak terlalu naik gitu ya. Nah ini saya kira catatan laporan BPS ini menunjukkan bahwa inflasi adalah ancaman nyata untuk perekonomian Indonesia di tahun 2022 ini. Kalau kita bandingkan dengan dunia ya, inflasi dunia itu juga mengalami peningkatan. Persen itu menunjukkan inflasi yang sangat tinggi sepanjang 40 tahun ekonomi Amerika terakhir. Jadi memang fenomena inflasi ini adalah fenomena yang mengglobal dan dalam konteks Indonesia ini sudah mulai dirasakan 3,47% itu tinggi ya. Sebenarnya BI itu menginginkan 3,5 harusnya plus minus 1% gitu ya. Atau dengan kata lain harusnya ya di antara 3%. Nah, tapi ini di bulan April ini 3,47%, di mana di bulan lain ini akan menjadi tantangan berat ya. Saya cukupkan dulu di situ, Bro. Oke. Ini berarti bagaimana antisipasi apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah? Ini mengingat
eh, seperti sawit sekarang stok ekspor dan sebagainya. Ini tentunya apakah akan berpengaruh besar terhadap kondisi ini? Mana, Pak? Ya, jadi inflasi ini akan meningkatkan resiko kontraksi pertumbuhan ekonomi kita. Ya, kok ya. Ya, jadi kalau kontraksi pertumbuhan itu artinya bahwa kalau kita ingin tumbuh itu jadi lebih berat. Ibarat mesinnya ini kebanyakan beban. Gigi satu juga ya? Iya, jadi didorong ini berat gitu. Bisakah didorong? Bisa dengan engine yang lebih bertenaga, tapi lebih berat dibandingkan situasi normal. Yang berikutnya, bagaimana solusinya? Ya, solusinya Indonesia ini harus melihat inflasi ini disebabkan oleh apa? Ya, kalau disebabkan oleh karena rantai supply yang tidak efisien seperti kasus minyak goreng, ya, itu harusnya mulai cari penyebabnya gitu. Ini ada mafia minyak gorengnya ya, yang juga sama dengan mafia kelapa sawitnya yang kemarin menyuap ya, menuduh melakukan trading influence, mempengaruhi Kementerian Perdagangan, dan juga ada etika dan SOP yang tidak dilakukan. Ini ada permainan. Nah, ini yang harusnya diselesaikan, ditindak hukumnya ya, kemudian dicari siapa lagi yang terlibat ya. Saat ini kan seolah-olah hanya berhenti di Dirjen ya, Kementerian Luar Negeri lagi ya. Sebenarnya inflasi itu kan terjadi di kementerian, harusnya di Dirjen bukan perdagangan luar negeri, harusnya di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ya kan. Ini kan artinya belum berkembang ini. Perdagangan luar negeri itu urusannya ekspor dan impor gitu. Ya memang ada kaitannya dengan aspek dalam negeri. Tapi kalau masalahnya ada di kompleksitas di rantai supply di dalam negeri, ya ada mafia-mafia di dalam negeri yang menghalang-halangi distribusi ini sampai ke level bawah. Ini yang harusnya diungkapkan, bukan malah penyebabnya apa, tetapi yang ditindak adalah yang bukan penyebabnya. Itu kan tidak logik gitu ya. Jadi tadi ya Bang, adanya inflasi yang menaikkan harga komoditas yang terjadi ini karena lagi-lagi inkompetensi ya dari pemerintah, termasuk tadi ya adanya moral hazard ya dalam birokrasi. Gimana Bang? Iya, saya kira gitu. Jadi ada satu hal yang tidak ada satu etika yang dilanggar gitu. Harusnya ini kan masalah pangan ini kan prioritas utama karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, tetapi kan ada yang diuntungkan dari kenaikan harga ini, ya enggak, Bro Mustafa? Ada yang diuntungkan, yaitu para pengusaha. Makanya saya kira ya apa yang dirilis oleh BPS saat ini menunjukkan bahwa penikmat terbesar pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2022 ini adalah bukan masyarakat, tetapi segelintir orang, begitu Bro. Oke. Ada lagi yang perlu kita perjelas Bro Eko atau sudah cukup menurut Bro Eko? Paling closing statement ya. Ya, saya kira terkait mengenai inflasi ini ya, inflasi ini sudah terdata dalam BPS ya, ini menjadi problem dan ke depan inflasi ini juga masih menjadi problem. Kenapa? Karena gejolak yang ada di Indonesia belum terselesaikan dengan baik ya, terutama rantai supply bahan-bahan pokoknya, minyak goreng ya, kemudian gula, daging itu belum terurai dengan baik. Ada oligarki yang bermain di situ. Di samping itu juga dalam konteks global ya, adanya sanksi ekonomi kepada Rusia yang juga perang kepada Ukraina ini menghambat atau istilahnya membatasi ya beberapa barang yang dibutuhkan dunia. Seperti misalkan Uni Eropa minggu lalu misalkan sudah resmi
melarang minyak Rusia. Ya, dan saya kira kemarin gas juga sempat dilarang, ya, diberikan sanksi untuk pembayarannya tidak bisa menggunakan US dollar. Sekarang minyak, ya, gas kita tahu di Eropa sudah naik, ya, di Indonesia juga merasakan kenaikan itu. Harga-harga gas, ya, di luar yang 3 kilo ini sudah meningkat berkali-kali lipat gitu, ya. Yang tadinya di level 9.000, 10.000 per kilo, ya, sekarang itu sudah hampir 15.000 per kilo. Nah, kalau dilihat dari minyak, ya, begitu dihalangi minyaknya Rusia ke pasar minyak, ini akan menyebabkan kenaikan harga minyak akan naik berlanjut terus. Dan kalau harga-harga ini naik terus, harga minyak dunia naik, ya kan, harga energi naik, maka kenaikan itu akan diserap juga ke dalam ekonomi domestik, dan akhirnya inflasi menyebabkan meningkat, ya, semoga tetap kita bisa kendalikan. Apa yang terjadi di Sri Lanka misalkan, ketika inflasi tidak bisa dikendalikan, maka melahirkan sebuah krisis baru. Dalam hal ini adalah krisis politik. Begitu juga di Turki, ya, Turki inflasinya juga udah gawat itu. Biasanya yang gawat-gawat begitu itu akan muncul social unrest, ya, konflik sosial, dan akhirnya berujung pada konflik politik. Kita lihat aja apa yang akan terjadi di Turki dan di berbagai negara lain. Saya kira itu. Dan tentunya supremasi hukum juga akan sangat mempengaruhi, ya, seperti apa, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku-pelaku seperti mafia-mafia tersebut yang melakukan politik untuk membuat kelangkaan minyak dan semacam itu. Mungkin itu akan sangat berpengaruh ke depannya kalau dibiarkan terus begitu, ya Bang, ya. Nah, oke, mungkin untuk topik yang ini saya kira cukup, ya.